Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan kita nikmat umur. Alhamdulillah, kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, kita baru selesai menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Subuh yang ke-19 daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selawat dan salam kita Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang taat patuh mengamalkan ajarannya, insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada subuh hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekeluarga, keluarga yang saleh dan salehah, keluarga yang istiqomah hidup di jalan yang diridhainya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa kemaslahatan hidup kita sekeluarga dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diwafatkan Allah Ta'ala dalam keadaan iman, Islam, ihsan, meraih husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin waktu subuh rahimahullah, tak terasa kita sudah hampir memasuki yaitu 19. Ini hari kita 19. Mudah-mudahan mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah sehingga ini hari kita selesai menaikkan kewajiban kita, dapat mengerjakan berbagai macam ibadah yang wajib maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain dari puasa, masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang perlu kita lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita hampir memasuki bulan yang penuh agung, yaitu atau malam yang kita tunggu-tunggu, yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Tentu kita mempersiapkan diri kita untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Nanti insya Allah mulai malam Rabu kita
sudah betul-betul hidup dengan penuh wara, artinya hati-hati. Jangan sampai kita melakukan perkataan, perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang muttaqin. Kita harus menjadi hamba Allah yang muttaqin. Mulai dari malam Rabu kita sudah mengencangkan pinggang kita. Kita kurangi makan, kita kurangi tidur. Yang banyak adalah mengerjakan salat sunnah, membaca Al-Quran, beristighfar, berdoa kepada Allah, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita wajib mengingat apa yang kita ingat. Dosa, kesalahan yang besar pernah kita lakukan. Boleh jadi 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita ingat itu. Dosa dan kesalahan yang besar masuk al-kabair, dosa-dosa. Wajib kita ingat, lalu kita memperbanyak istighfar, memperbanyak doa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diperintahkan Nabi 10 hari 10 malam itu perbanyak doa itu, agar semua dosa dan kesalahan, kedurhakaan yang pernah kita lakukan itu dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Itu nanti mulai dari malam Rabu itu kita berdoa kepada Allah, dan doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Mudah-mudahan puasa kita diridhai Allah, salat sunnah kita diridhai Allah, semua ibadah yang wajib dan yang sunnah kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah, itu harapan kita. Dan mudah-mudahan hati kita kuat, tidak pernah melupakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita selalu ingat kepada Allah, tidak lalai, tidak lupa. Ayat. Insya Allah kalau kita betul-betul menghambakan diri dengan tulus dan ikhlas, mulai malam Rabu itu insya Allah Allah bukakan pintu maghfirah, dan Allah maafkan semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Oleh sebab itu bertaubatlah kepada Allah, karena cuma sedikit waktunya itu. 10 hari hanya ada malam 21, 23,
25, 27, 29, sedikit. Manakala kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, kita rugi. Artinya kita tidak berpuasa, tidak sholat tarawih, meninggalkan witir, tidak mengerjakan salat tahajud, kita meninggalkan Al-Quran, tidak bertaubat, tidak beristighfar, tidak berdoa kepada Allah, maka kita binasa. Binasa kita. Nah, kita tidak mengagungkan, tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Nah, kita bisa lihat itu, yaitu surah Al-Qadar. Wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Secara harfiah kita sudah tahu terjemahannya ini, tapi perlu diingat bahwa di dalam surat Al-Qadar ini 3 kali Allah mengulang-ulangi kata Al-Qadar. Pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Yang ketiga, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali Allah. Kenapa 3 kali? Kata Al-Qadar adalah maksudnya, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya akramal akramin. 10 Ramadan ini kita diwajibkan untuk meraih, memperoleh kemuliaan dari Allah Ta'ala, karena Allah Maha Mulia dan Allah memuliakan orang-orang yang menghidupkan sebelum akhir Ramadan. Sehingga Nabi Muhammad SAW beriktikaf 10 hari itu tidak pulang ke rumahnya. Nabi tidak melakukan hubungan badan selama 10 hari itu. Fokus Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengencangkan perutnya, diikat dengan tali supaya Nabi itu kuat semangat untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Allah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 akhir Ramadan. Itu makna dari Lailatul Qadar. Nah, Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tetapi sebelum surah yang kedua itu, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa
Malam Lailatul Qadar itu dijelaskan Allah Ta'ala dalam surah Ad-Duhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya malam itu Al-Quran diturunkan. Dan ingat, malam itu ada lailatin mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, agar 10 akhir Ramadan ini, malam Lailatul Qadar ini, keberkahan puasa, salat 5 waktu, salat sunnah rawatib, salat tarawih, witir, mutlak, tahajud, hajat, agar semua keberkahan salat sunnah yang kita kerjakan di akhir 10 Ramadan itu supaya tetap Ramadan meninggalkan kita, keadaan kita berubah. Apanya yang berubah? Tadinya tidak semangat yang nama beribadah kepada Allah. Tapi setelah Ramadan meninggalkan kita, meningkat iman kita. Semangat kita hidup dengan syariat Islam, semangat. Jadi ada peningkatan, itu keberkahan. Keberkahan itu langgengnya sesuatu yang diridhoi Allah kepada kita. Semangat kita di bulan suci Ramadan meningkat setelah Ramadan, itu keberkahan. Minimal dia beriman, itu keberkahan. Jadi malam itu yang disebutkan Allah dalam surat Ad-Duhan ini ada lailatin mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Malam ganjil itu, malam 21 itu malam penuh dengan keberkahan. Malam 23 itu penuh keberkahan. Malam 25 Lailatul Mubarakah. Malam 27 Lailatul Mubarakah sampai malam 29. Maka kalau malam-malam ganjil ini ada orang yang tidak berpuasa, tidak mengerjakan salat tarawih 1 malam saja, dia gagal hidupnya. Tidak ada perubahan di dalam diri dia. Tidak ada perubahan dalam keluarga. Boleh jadi rezekinya, usahanya, apa pun tidak ada perubahan. Kenapa? Kita jahat kepada Allah. Kebaikan-kebaikan, nikmat, rahmat, maghfirah itu kita tidak raih di 10 akhir Ramadan. Sudah banyak orang belum 15 hari Ramadan, banyak orang sudah tidak tarawih. Sudah banyak orang tidak berpuasa. Bahkan dia tidak berpuasa, dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Ini kebinasaan hidupnya. Padahal Allah menunggu. Tiap malam Allah turun ke bumi, mempersiapkan rahmat, nikmat, maghfirah, dan
keberkahan. Tapi kita tidak mau itu. Itulah kesalahan kita. Jadi wala hati-hati dengan 10 akhir Ramadan. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita berpuasa, kita semua berbagai ibadah yang sudah kita lakukan, tapi tidak dibiarkan begitu saja. Boleh jadi 20 hari ujian itu datang bisa kita lalui. Nah, 10 hari ini ada rasa kekhawatiran. Ujian apa yang diberikan Allah kepada kita? Allah menguji kita 10 akhir ini. Nah, itu kita khawatir, takut. Oleh sebab itu, tiap waktu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, anta wali fid dunya wal akhirah, ya Allah, Engkau pelindungku dunia dan akhirat. Lindungilah aku ya Allah, istriku, anak-anak 10 akhir Ramadan ini ya Allah, dari hal-hal yang menyebabkan puasa batal, pahala tidak Kau berikan ya Allah. Lindungilah aku sekeluarga ya Allah, agar dapat mengerjakan Ramadan puasa 1 bulan penuhnya, terutama di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Itu kita minta kepada Allah. Tawaffani muslimah, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan iman, Islam, ihsan. Wa alhiqni bis-shalihin, kumpulkan aku bersama hamba-hambamu yang saleh dan salehah, hamba-hambamu yang takwa dan muttaqin ya Allah. Itu kita minta kepada Allah. Nah, kalau Allah sudah melindungi kita, menjaga kita, menolong kita, tidak ada yang sanggup menggoda kita, merusak kita. Nah, itu harapan kita. Jadi malam Rabu nanti malam yang penuh dengan keberkahan, malam-malam ganjil itu. Sepakat jumhur ulama bahwa malam-malam ganjil itu dianggap dari Nabi sendiri bahwa aku pernah diberi Allah Lailatul Qadar, tapi saya lupa atau dilupakan Allah, tapi saya pernah bertemu dengan Lailatul Qadar. Imam Nawawi waktu dia kecil, dia tidur sama abahnya, dia terjaga di malam hari, tiba-tiba rumahnya itu terang sangat luar biasa, seolah-olah ada matahari di dalam rumahnya. Imam Nawawi membangunkan abahnya. Besok harinya Imam Nawawi datang kepada gurunya menanyakan mimpi yang dilihat oleh Imam Nawawi. Kata gurunya Imam Nawawi, ya Nawawi, ini anakmu akan menjadi orang yang besar di mata Tuhan, orang yang saleh, orang yang menjadi wakil Nabi Muhammad SAW. Itu betul, itu nyata bahwa Imam Nawawi ada ulama terbesar di dunia. Ribuan kitab yang dia tulis, yang dia susun. Itu
Nabi pernah bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Imam Nawawi. Nah, kita harus jawab. Lalu wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tuh. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tuhan ayat 3. Mulia. Dan kenapa mulia? Karena bulan itu Allah menurunkan Quran. Nah, ketika 10 akhir Ramadan, Bapak Ibu tidak salat tahajud, tidak membaca Quran, maka tidak mendapatkan keberkahan. Tidak. Sekalipun puasa, sekalipun sholat tarawih, tapi tidak mengerjakan 2, yaitu tahajud dan membaca Quran, tidak mendapatkan keberkahan. Artinya orang yang membaca Quran satu malam itu, malam yang terakhir, terutama malam yang ganjil itu, maka orang tersebut mengagungkan Allah, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan Ramadan, memuliakan Allah, memuliakan Ramadan, dan sekaligus memuliakan Al-Quran. Allah jelaskan itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Malam itu mulia lantaran Al-Quran aku turunkan di bulan itu. Nah, inti sari daripada bulan suci Ramadan adalah akhir 10 akhir Ramadan. Inti sarinya lagi adalah malam ganjil. Maka kita berusaha itu. Wama adra kama Lailatul Qadar. Ayat bermakna ya tahukah apa itu malam Lailatul? Tidak tahu ya Allah. Hada khairun min alfi syahr. Lebih ibadahmu di 10 akhir Ramadan itu 2 rakaat kau mengerjakan salat tarawih, 23 kau mengerjakan salat tarawih, 8 rakaat kau mengerjakan salat tarawih, sama lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan 83 tahun. Hanya 2 rakaat. Bacaan Al-Quran kita malam itu, malam 21 dapat 1 juz, seperti membaca Al-Quran 83 tahun. Hanya 1 malam. Boleh jadi kita membaca cuma dapat 2 juz, tidak jadi masalah. Dapat 1 juz. Allah dan Nabi sendiri tidak memerintahkan kita setiap duduk itu membaca Al-Quran sampai hatam, tidak. Tapi bukti kita iman kepada Al-Quran, mampu istiqomah, yatslu min ayatillah, membaca Al-Quran tiap malam, terutama 10 akhir Ramadan. Jadi kita duduk 1 jam membaca Al-Quran, apakah dapat 3 lembar, setengah juz, 1 juz, sama kita membaca Quran 1000 bulan 83.
kita mengerjakan salat sunat taubat 2 rakaat, kita berkata usolli sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sama kita mengerjakan salat sunat taubat 83 tahun, hanya 2 rakaat. Khairun min alfi syahr, lebih bagus, lebih baik 1000 bulan. Jarang umur orang sampai 83. Kalaupun ada sedikit sekali, yang banyak itu 70 lebih, ada 80 sedikit, ada yang sampai 90 tahun. Tapi kalau ada orang Islam yang umur 70 tahun, dia istiqomah, Allah izinkan dia memberi syafaat kepada ahli keluarganya. Istimewa. Kalau kita istiqomah hidup di jalan Allah, berusia 70 tahun, ada kemuliaan yang diberikan Allah. Qadar adalah kemuliaan. Karena kita memuliakan malam Lailatul Qadar, kita dapat Lailatul Qadar, kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan Allah. Kita dapat itu. Tapi jaga baik-baik 10 hari. Jangan minta duniawi, karena kita sudah hidup di dunia. Minta satu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahanku ya Allah. Aku banyak salah ya Allah, maafkan aku. Selesai. Minta itu saja. Sulitnya seseorang mengerjakan hal-hal yang diridhai Allah karena dosanya. Terhalangnya hal-hal yang baik dan yang bagus menurut Allah karena dosanya masih banyak. Dia lupakan dosa dan kesalahannya, itulah yang menyebabkan dia kurang himmah, kurang bersemangat untuk beristighfar, mengerjakan salat-salat sunnah, membaca Quran. Dijaga baik-baik. Itu kemuliaan yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun untuk mendirikan salat tahajud pada malam 21, 22, 23 karena mencari keredaan Allah, dia tulus ikhlas berbagai macam salat sunnah, malam itu dia kerjakan di luar salat tarawih, Allah akan hapuskan semua dosa dan kesalahannya dan diberikan Allah pahala yang berlipat ganda dan dia dimuliakan Allah Subhanahu. Dia mendapatkan Lailatul Qadar karena dia mengagungkan Allah, memuliakan Al-Quran, dan dia membaca Quran malam itu dan salat sunnah. Wulidal mauludun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dari rahim ibunya dalam keadaan suci dan bersih.
Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti bayi yang baru dilahirkan, tanpa noda, tanpa dosa. Jadi jemaah wastabiqul khairat, jaga baik-baik 10 akhirat. Ini kesempatan. Jam 12 Bapak Ibu sudah ada di masjid. Jam 12 tidur jam 10. Sudah ada di masjid. Kerjakan sholat tahajud 8 rakaat. Kerjakan sunnah mutlak 2 rakaat. Kerjakan sholat taubat 2 rakaat. Perbanyak sholat sunnah mutlak. Kerjakan 4 rakaat, 6 rakaat. Kerjakan salat tasbih, tetapi salat tasbih kerjakan di rumah saja. Tapi mau di masjid boleh, tetapi Nabi mengatakan jangan sebuah salat sunnah kau kerjakan di masjid, karena rumahmu juga kepingin keberkahan dari salat sunnah. Ajak istri kita mengerjakan salat tasbih di rumah. Tapi kalaupun mau di masjid boleh saja, tapi kasihan rumah juga kepingin keberkahan ibadah kita. Imami istri kita ya. Tapi 10 akhir Ramadan lebih afdal di masjid. Mulai jam 2 Bapak Ibu sudah kumpul di masjid mengerjakan sholat tahajud berjamaah. Rugi. Termasuk Bapak Ibu jemaah tidak memuliakan malam Lailatul Qadar, menghinakan. Kerjakan. Tidak mesti ayat yang panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Wati alam nasyrah wal asr sabihis wa duha. Mudah. 8 rakaat. Salam, langsung beristighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Cukup 100 baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah banyak menzalimi diriku ya Allah. Berbagai macam dosa yang pernah aku lakukan dulu ya Allah. Kebodohanku ya Allah, sehingga aku menzalimi diriku ya Allah. Boleh jadi ya Allah, dulu aku pernah berzina ya Allah, main judi ya Allah, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ampuni aku ya Allah. Aku hambamu yang baik, yang lemah, hina, fakir, miskin ya Allah aku ini. Ampuni aku ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Sayangi ya aku ya Allah. Oh, mulianya bukan main. Langsung pada saat itu juga Allah mencatat kita orang yang layak, pantas mendapatkan Lailatul Qadar.
Habis itu kita zikir la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Kalau dibaca 3 kali sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Baru kita di ya Latif ya Latif ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Latif ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Latif ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Asik 20 menit ya, wah nikmatnya bukan main. Kalau berdoa, udah sahur sampai jam 3 tempat saya. Nah, tempat saya begitu, udah berapa puluh tahun itu tuh. Mulai dari at-tawabin, mesti tahajud akhir Ramadan itu berjamaah orang ramai. Habis itu sahur berjamaah, wah suka sampai 200 orang itu. Nah, nanti boleh bapak-bapak, kalau malam ke-27 itu dari Jongkat, dari Wajud datang. Nah, mudah-mudahan di sini begitu 10 berjamaah. Tidak mesti yang jadi imam itu Pak Kiai, enggak. Yang penting orang istiqomah. Jadi imam itu istiqomah akhlaknya, pakaiannya. Jangan jadi imam sore-sore subuh pakai celana pendek. Tak cocok ketuaan kita. Nah, itu ya. Tuh, ingat. Man qama lailatul qadar. Siapa yang mengerjakan salat tahajud, sunat taubah, sunat mutlak, salat hajat, malam itu akhir habis dosanya, itu ya. Lalu tanazzalul malaika waruh fiha. Malaikat itu diperintah oleh Allah turun. Banyaknya tidak, Nabi sendiri tidak tahu berapa malaikat yang turun malam itu. Tapi ada ulama berpendapat, kalau kamu mau tahu banyaknya malaikat yang turun, hitung batu kerikil yang ada di permukaan bumi. Kalau kau dapat menghitung batu kerikil yang kecil-kecil itu di permukaan bumi itu, berarti begitulah malaikat turun. Tapi lebih banyak lagi dari itu. Apa gitu? Apa yang dibawanya? Semuanya mendoakan orang yang qama lailatul qadar, mendirikan berbagai salat, mulai dari salat tarawih, salat witir, sunat mutlak, tahajud, hajat, taubat, dia kerjakan semua. Tasbihnya dia kerjakan 1 kali saja, 10 akhir Ramadan 1 kali aja. Malaikat berkata, ya fulan, salamun. Iya.
Salamun hiya, 2 hurufnya. Kau jangan kecewa, jangan putus asa masalah yang telah lalu. Kekecewaan, kerugian jangan kau ingat. Iya, masih ada malam Lailatul Qadar. Rubah itu yang merubah keadaan hidup, keluargamu, rezekimu, usahamu, semua. Salamun hiya. Masih ada Lailatul Qadar. Kenapa kau takut? Ini malah takut cuman ini pecah perang dunia. Besok nak runtuh langit di Sukati. Nak perang dunia ke-8 jangan ketiga, perang 24 pun Sukati dia. Kau jangan pikirkan itu. Pikirkan dosa kau. Itu ya. Kenapa kau jadi nak takut? Atau mana ni kita nama minyak terlalu beras naik. Baru apa itu kau pikiran dosa. Salamun. Kok punya anak laki-laki baik nama Salamun, bagus ya. Kok punya anak laki-laki baik nama Salamun. Jadi Salamun ini orang yang mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan ya. Jadi kalau antum punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, beri Salamun. Bos ya, salaman ya. Hatta matla'in pada ayyi makna. Jangan pernah meninggalkan subuh. Habis sholat subuh, jangan ada yang balik, jangan ada yang megang HP. Yang inti pegang 10 hari ini duduk di situ. Membaca Quran, beristighfar, berselawat 100 kali minimal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Semua ini kesempatan sedikit nih, cuma 10 hari. Jangan ngomong masalah dagang, masalah udah usah. Bukus ente besok mati. Aduh, bukus ente. Jangan mikirkan lebah. Aduh, gak suka hati lah. Jangan dia. Ini lebah di pikiran apa? Lebah itu tanda kemenangan, kebahagiaan itu. Bagaimana mengungkapkan kemenangan itu 30 hari? Allahu Akbar, Allah. Itu orang yang ulaika humul muflihun. Dan kita ni bahlul, kita ni banyak yang tidak paham, tidak ngerti kemuliaan. Nah, demikiannya jadi satu 10 hari itu jangan ada yang balik sholat sebelum suruh sholat duha di awal waktu. Ini hari masih boleh nih, masih ada nggak orang selesai 5 menit dia seperti kacang goreng dalam desa. Apa? Mendengar nasihat Allah itu wajib, suruh itu sunnah. Itu mau cuman ini ustaz ini lama benar lepas ngapa? Suruh itu bahasa Arab, baca kitab namanya Yas'alunaka fid-din. Salat suruh itu artinya salat duha di awal waktu. Nah kita salat ini 2 rakaat, nanti balik, jangan langsung tidur, tak boleh. Tak boleh. Wudu, ambil Quran, baca istighfar, berjalan dulu ke Nabi yang 10-20 langkah, baru ke tidur. Bangun jam 10, salat duha lagi 6 rakaat, jadi 8 rakaat. Tambah lagi 12 rakaat. Kau mengerjakan salat duha 12 rakaat, Allah bangunkan mahkota di dalam surga. Genah Tuhan. Tapi jam 10 bangun, jangan tidur jam 8 bangun jam 12.
Mentang-mentang tidur tu ibadah. Orang dulu di tempat samping bantalnya tu ada kaling. Ini juga salah. Apa kaling ini? Mentah-mentah beludak, ada yang tak tahu. Hingga sampai sore penuh kaling tu air ludak dia ya. Ini tak berilmu. Yang tak boleh itu ente kumpulkan dia ente baru ente telan, itu tak boleh. Itu. Jadi ingat, habis salat subuh malam ganjil jangan balik, baca Quran dulu, baca doa. Karena malaikat tunggu ente itu sampai matahari keluar. Tunggu. Nanti begitu dia naik, Allah tanya, ya malaikat, waktu kau meninggalkan jamaah pastabikul khairat, apa dibuat? Semua mengangkat tangan, ya Allah, minta ampun, minta maaf, minta perubahan dalam hidup, minta lagi. Baik kata Allah, aku kabulkan. Maka jangan balik, duduk sini. Mantap tu hidup. Minta yang bapak minta, Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berkahi anakku, ya Allah. Allahumma barik lana fi azwadina, berkahi biniku, ya Allah. Biniku susah, ya Allah, nak tolong ya Allah. Berikan taufik hidayah. Malas salat tahajud, ya Allah. Malas sampai. Tolong ya Allah, bukan nangis. Dikabulkan Allah. Begitu selesai Ramadan, bini ente jadi penduduk surga. Berubah. Tuh. Baik. Doakan anaknya. Allahumma barik lana fi aulad. Ya Allah, keberkahi anakku, ya Allah, istriku, abah, bapakku, ibuku, ya. Doakan tuh. Demikian ya. Mudah-mudahan semuanya jemaah Fastabiqul Khairat sehat walafiat. Mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah, malam yang penuh kemuliaan. Mudah-mudahan kita sekeluarga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuliakan bulan suci Ramadan. Itulah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah taala. Mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini Allah hindarkan perbuatan perkataan maksiat berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya akramal akramin. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana wa sujudana wa ruku'ana birahmatika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.